Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Prastiwi dari kelas 2B D4 JTD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil prototipe keseluruhan dari tugas akhir praktikum mikrokontroler 2 saya. Di sini NIM saya yaitu 1941160074074. Pada project ini saya mengambil judul rancang bangun prototipe smart home dengan sensor ultrasonik, sensor LDR, sensor PIR, dan ESP32 dengan menggunakan MIT App Inventor. Kenapa saya memilih judul ini? Karena yang pertama yaitu prototipe ini dapat membantu dalam menghemat biaya listrik dengan cara yang lebih efisien dan juga lebih praktis, juga lebih modern tentunya. Kemudian yang kedua yaitu mudah dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu meminimalisir kontak langsung dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti pada zaman sekarang. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu prototipe ini sifatnya ramah lingkungan. Kemudian software yang saya gunakan yaitu Arduino IDE sebagai pembuatan aplikasinya dan juga kompilasi kode program untuk ESP32, kemudian MIT App Inventor sebagai platform website untuk membuat aplikasi Android-nya. Kemudian yang ketiga yaitu Firebase sebagai tempat penyimpanan dan juga pengiriman data ke Android-nya. Kemudian hardware yang saya gunakan yaitu ESP32, kemudian ada LED 2 buah, kemudian sensor yang saya gunakan ada 3 yaitu sensor deteksi cahaya atau LDR, kemudian yang keempat yaitu sensor ultrasonik atau sensor yang mendeteksi jarak, kemudian sensor PIR atau sensor gerak. Kemudian saya juga menggunakan motor DC servo sebagai outputan. Kemudian yang ke-7 yang terakhir yaitu protoboard untuk penghubungan satu komponen dengan komponen yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah blok diagram dari prototipe saya. Di sini power supply merupakan maksudnya yaitu sebagai dari PC saya. Di sini power supply merupakan PC saya. Kemudian yang merupakan sumber tenaga dari ESP32-nya juga sebagai pengiriman perintah dari sensor ultrasonik, sensor LDR dan juga sensor PIR ke berbagai outputannya di sini. Nah, sensor ultrasonik di sini merupakan inputan dari motor DC. Kemudian motor DC ini akan menggerakkan pintu rumahnya. Kemudian selanjutnya ada sensor LDR. Di sini merupakan inputan dari lampu LED 1. Kemudian sensor PIR merupakan inputan dari lampu LED 2. Nah, setelah data-data telah didapatkan oleh sensor-sensor ini, maka data-data tersebut akan dikirimkan ke aplikasi Android melalui perantara internet atau Firebase konsol saya. Nah, di sini untuk data-data yang dikirimkan ke aplikasi Android, saya memilih untuk mengirimkan data nilai sensor ultrasonik dan juga sensor LDR. Kemudian di sini adalah flowchart dari kinerja prototipe saya. Di sini selain ada monitoring, di sini saya juga mengincludekan controllingnya sehingga lampu yang ada di rumah itu dapat dikontrol juga penggunaannya hanya melalui handphone. Nah, kemudian di sini ada gambar kombinasi output dan input dari berbagai sensor dan output yang saya gunakan.
Di sini ada gambar sensor ultrasonik dengan motor DC servo saya. Kemudian ada sensor PIR dan juga lampu LED yang kedua sebagai outputan dari sensor PIR-nya. Kemudian ada sensor LDR dengan lampu LED 1 sebagai outputan dari sensor LDR-nya. Nah, di sini merupakan hasil dari bentuk prototipe keseluruhan saya. Nah, di sini ada sensor ultrasonik. Kembali lagi, sensor ultrasonik di sini sebagai pendeteksi adanya manusia atau tidak di depan pintu. Kemudian di sini ada motor DC servo sebagai penggerak pintunya. Di sini motor DC servo saya setting 90 derajat dengan bukaan pintunya mengarah ke luar rumah, bukan ke dalam. Kemudian setelah itu sensor ultrasonik setelah mendapatkan data adanya manusia, pergerakan manusia yang berada di depan pintu, di sini dihubungkan dengan melalui protoboard mini, kemudian dihubungkan ke protoboard yang lebih besar yang ada di dalam rumah. Di sini akan dikirimkan ke ESP32, kemudian memerintahkan sensor-sensor yang lain agar dapat bekerja setelah ada manusia. Nah, kemudian di sini ada mika bening. Di sini fungsinya untuk menangkap cahaya dari luar ruangan sehingga sensor LDR dapat mendeteksi dengan mudah adanya cahaya dari luar, sehingga jika sensor LDR mendeteksi adanya cahaya dari luar, maka lampu LED akan otomatis mati. Nah, jika cahaya yang terdeteksi dari luar itu mulai meredup, maka lampu LED yang ada di dalam ruangan ini akan menyala secara otomatis. Kemudian juga berlaku pada sebaliknya. Kemudian di sini ada user interface dari aplikasi smart home saya. Di sini ada logo institusi atau logo Politeknik Negeri Malang. Kemudian yang di angka 0 di sini merupakan tempat untuk menampilkan hasil nilai dari sensor LDR saya yang telah mendeteksi adanya intensitas cahaya didapatkan dari sensor LDR saya. Kemudian di sini ada button lampu 1 on off. Di sini fungsinya untuk mengontrol untuk menyalakan dan mematikan lampu 1, di mana lampu 1 ini merupakan outputan dari sensor LDR. Kemudian di sini ada angka 0 juga. Di sini fungsinya untuk tempat hasil dari monitoring jarak yang terdeteksi dari sensor ultrasonik yang kemudian dikirimkan ke aplikasi Android melalui perantara Firebase. Kemudian di sini ada button lampu 2 on off. Di sini sebagai controller untuk menyalakan dan juga mematikan lampu 2 dari sensor ultrasoniknya. Nah, di sini merupakan penampakan dari database Firebase saya. Di sini saya cantumkan Firebase URL saya dan juga Firebase token. Kemudian di sini ada lampu 1, lampu 2. Di sini ada nilai 1 yang merupakan tanda jika lampu 1 ini sedang menyala. Nah, jika lampu 1 ini dimatikan melalui HP Android, maka nilainya akan berubah menjadi 0. Nah, di sini lampu 1 dan lampu 2 di sini sebagai data untuk pengontrolan lampunya. Kemudian di sini ada LDR, nilai LDR dan juga jarak untuk monitoringnya yang akan dicantumkan ke aplikasi Android saya.
Nah, kemudian setelah semuanya selesai, di sini dari keseluruhan, dari data keseluruhan dari uh, praktikum yang telah saya lakukan, di sini dapat saya tarik kesimpulan bahwa prototipe yang telah saya buat ini sudah dapat berjalan dengan lancar, namun terdapat beberapa kekurangan seperti pada sensor LDR yang kurang dapat memberikan nilai yang konstan pada lampu LED, sehingga pada saat ruangan di sekitarnya sedang terang atau menerima cahaya dari luar, lampu LED seharusnya mati, namun karena sensor LDR yang saya gunakan ini keakuratannya nilainya lebih rendah daripada menggunakan modul sensor LDR yang dimana lampu hanya dapat berkedip jika menerima cahaya dari luar, kemudian hidup, kemudian mati, kemudian juga begitu seterusnya saat kondisi ruangan sedang terang. Kemudian lampu LED harus juga dikontrol menggunakan smart home saat kondisi ruangan sedang terang atau LDR sudah diberi cahaya. Kemudian jika saat gelap, maka lampu LED tidak dapat dikontrol menggunakan smart home, sehingga si lampu LED ini hanya dapat dikontrol jika ruangan di sekitarnya itu sedang terang. Kemudian jika saat gelap ini dapat memerintahkan LED untuk hidup dengan baik dan juga tidak terdapat kendala yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah motor servo yang terus mengalami pergerakan walau tidak ada pergerakan yang terdeteksi oleh sensor ultrasonik. Kemudian sensor ultrasonik juga sedikit lamban dalam memberikan perintah pada motor servo DC untuk segera membuka pintu pada bagian depan rumah. Kemudian hal ini dikarenakan karena terjadinya waktu tunggu atau delay pada data sensor karena terdapat sensor-sensor yang lainnya yang saya gunakan seperti sensor LDR dan juga sensor PIR, sehingga terdapat delay karena data-data tersebut sedang mengantri untuk dikirimkan ke Firebase, kemudian dikirimkan ke smartphone saya atau Android saya. Nah, saya rasa sudah cukup sampai di sini untuk presentasi prototipe smart home saya dengan menggunakan sensor ultrasonik, sensor LDR dan juga sensor PIR dengan menggunakan ESP32. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.